Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi, kelas 12 IPA 3, nomor absen 4. Saya di sini akan membacakan cerpen saya yang berjudul Corona Bertuan di Indonesia. Virus corona atau COVID-19 ini ada sejak 2019 yang berasal dari Wuhan, Cina. Penyebaran virus ini sangat cepat dari satu orang ke orang lain. Penyebarannya dapat melalui benda yang disentuh ataupun ketika seseorang berjumpa atau bersalaman. Virus memang tidak terlihat namun sangat membahayakan kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Virus ini menyebar sampai ke Indonesia tepat pada bulan Maret 2020. Sejak saat itu seluruh masyarakat dihimbau pemerintah untuk tetap di rumah saja. Pemerintah juga menetapkan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, yaitu memakai masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Virus corona atau COVID-19 ini menyebar luas hampir di seluruh kota daerah di Indonesia. Setiap hari pemerintah selalu memantau perkembangan virus corona atau COVID-19 ini dan membagi menjadi beberapa kelompok seperti orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam pengawasan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Untuk mengetahui siapa saja yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka harus melakukan rapid test. Apabila saat rapid test dan hasilnya reaktif, maka harus melanjutkan swab test sehingga akan diketahui hasilnya positif atau negatif COVID-19. Saat jumlah pasien positif COVID-19 semakin bertambah dan pasien meninggal meningkat, pemerintah menetapkan peraturan agar di setiap daerah membatasi jumlah masyarakat yang akan masuk ke wilayahnya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah juga membuat peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana masyarakat dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Dan apabila masyarakat akan pergi luar kota, maka wajib untuk membawa hasil rapid test atau swab test. Pemerintah juga membuat peraturan untuk masyarakat agar bekerja di rumah saja atau work from home atau WFH, dan belajar di rumah atau belajar online atau daring. Adanya peraturan bekerja di rumah saja, banyak masyarakat yang merasa rugi. Bekerja di rumah sangat tidak efektif karena masyarakat kurang maksimal saat mengerjakan pekerjaan tersebut. Bahkan banyak juga yang dirumahkan sehingga kehilangan pekerjaan dan harus mencari pekerjaan baru. Namun untuk mencari pekerjaan baru sangatlah susah untuk didapat karena banyak perusahaan atau instansi yang tidak membuka lowongan pekerjaan saat pandemi COVID-19. Sehingga banyak yang memilih untuk membuka usaha mandiri seperti berjualan makanan atau barang di rumah maupun di sepanjang jalan demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dapat kita simpulkan bahwa pandemi ini sangat berdampak kepada masyarakat. Adanya peraturan untuk belajar di rumah juga sangat merugikan para pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa atau mahasiswi. Tidak hanya pelajar yang dirugikan dengan adanya peraturan tersebut, tetapi orang tua juga merasakan dampaknya. Para pelajar masih sangat membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Dan juga pembelajaran online ini hampir mewajibkan pelajar menggunakan HP atau komputer. Sehingga pelajar yang tidak mempunyai HP atau komputer akan kesulitan untuk mengerjakan tugas. Ketika hal tersebut terjadi, orang tua akan berusaha untuk mencari cara agar anaknya dapat mengerjakan tugas online seperti meminjam kepada tetangga atau membeli. Dampak lain dari adanya peraturan belajar online ini adalah kita tetap mengeluarkan biaya dengan jumlah yang tetap, namun tidak dapat menggunakan fasilitas sekolah. Kita juga mengeluarkan biaya untuk membeli kuota agar dapat mengikuti kegiatan daring. Terkadang kita juga mempunyai kendala sinyal sehingga tidak dapat mengikuti daring dengan maksimal. Kegiatan daring kurang efektif karena materi yang disampaikan tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh pelajar. Namun kegiatan daring dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, pemerintah harus mengeluarkan dana bantuan sosial. Dana tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi ini.
Masyarakat mendapatkan bantuan berupa sembako maupun uang tunai. Pelajar juga mendapatkan bantuan berupa kuota internet yang digunakan untuk kegiatan daring. Namun, bantuan untuk pelajar hanya berakhir pada bulan Desember 2020, sedangkan pada bulan Januari dan Februari 2021 belum ada bantuan kuota internet untuk pelajar. Padahal pembelajaran masih dilakukan melalui daring, sehingga pelajar menggunakan kuota internet pribadi. Pandemi ini sudah terjadi selama hampir 11 bulan, mulai Maret 2020 sampai Februari 2021. Padahal sebelumnya pemerintah sudah memprediksi bahwa Januari 2021 aktivitas akan kembali normal. Namun tingkat penyebaran virus corona atau COVID-19 ini masih sangat tinggi, sehingga aktivitas masyarakat belum bisa kembali normal. Dan pemerintah juga tidak dapat memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Masyarakat berharap semoga pandemi ini segera berakhir agar dapat beraktivitas normal tanpa adanya virus yang membahayakan. Dan juga kita dapat bersosialisasi dengan masyarakat lain tanpa jaga jarak. Terima kasih, sekian dari cerpen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.